Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helman Alparzi dengan NIM C1C021035. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya pada mata kuliah Akuntansi Keperlakuan dengan judul makalah Pengendalian Keuangan. Baik, lanjut saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai pentingnya manajemen keuangan. Pentingnya prinsip keuangan ini digarisbawahi dengan adanya perkembangan dramatis yang terjadi dalam pasar keuangan. Misalnya pada bulan September tahun 1989, Kenvio Corporation tidak dapat melunasi pembayaran bunga untuk sebagian utangnya. Kenvio mencari tambahan utang untuk memenuhi pembayaran bunga yang jatuh tempo atas utang yang sudah ada dan mencoba mengurangi pokok pinjaman. Pada bulan Januari 1990, operasi real estate Kenvio dipisahkan dari operasi toko serba ada retailnya yang dimasukkan dalam perlindungan kepailitan. Betapa pentingnya sejumlah aspek manajemen keuangan telah ditekankan oleh sejarah Kenvio ini. Baik, lanjut ke materi yang berikutnya adalah fungsi keuangan. Dana dikumpulkan dari sumber-sumber keuangan eksternal dan dialokasikan untuk penggunaan yang berbeda-beda. Arus dana di dalam perusahaan dipantau. Imbalan untuk sumber-sumber perhitungan yang dapat berupa tingkat pengembalian atau returns, pembayaran kembali, serta produk dan jasa. Fungsi-fungsi yang sama ini harus dilaksanakan baik di perusahaan bisnis, badan pemerintahan, maupun organisasi-organisasi nirlaba. Tujuan manajer keuangan adalah untuk merencanakan guna memperoleh dan menggunakan dana, serta memaksimalkan nilai organisasi. Tugas pokok manajer keuangan berkaitan dengan keputusan investasi dan perhitungan biaya. Dalam menjalankan fungsinya, manajer keuangan berkaitan langsung dengan keputusan pokok perusahaan yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan itu sendiri. Baik, materi yang berikutnya adalah definisi pengendalian keuangan. Yang pertama adalah umpan balik mechanical versus respons perilaku. Definisi pengendalian telah didasarkan pada konsep kepercayaan dan kemungkinan. Para manajer membutuhkan suatu keyakinan tentang cara dunia mereka bekerja dan dampak-dampak yang mereka harap suatu inisiatif dipilih. Arah utama dari literatur akuntansi belakangan ini hanya mengutamakan asumsi-asumsi terhadap pengendalian keuangan. Hal ini dapat diinterpretasikan seperti sesuatu evaluasi pemikiran dan suatu perluasan lingkungan yang mempengaruhi akuntan dan disiplin akuntansi. Yang kedua adalah perluasan konsep-konsep tradisional. Konsep-konsep tradisional dalam akuntansi seringkali berarti bahwa hasil informasi akuntansi adalah langkah akhir dari peran akuntansi. Dalam pendekatan perilaku dan tekan informasi bukanlah akhir dari keterlibatan akuntan. Masih dapat dipandang sebagai suatu intermediasi dari langkah-langkah akhir. Informasi akuntansi adalah bagian dari proses penandaan yang dirancang untuk meningkatkan manfaat dari organisasi awal dengan cara mempengaruhi perilaku anggota-anggotanya. Baik, materi yang berikutnya adalah pengendalian terpadu. Secara formal, pengendalian komprehensif merupakan suatu konfigurasi yang saling melengkapi subsistem formal yang mendukung proses administratif untuk dapat informasikan. Sistem pengendalian seharusnya terstruktur dan berkelanjutan, tapi desain dengan suatu proses tepat untuk mencapai tujuan spesifik. Pendekatan informal merupakan sesuatu yang bersifat ad hoc, memiliki tingkat kepribadian tinggi, bertujuan untuk mempertimbangkan variabilitas anggaran. Laporan-laporan akuntan biaya standar pertanggungjawaban merupakan contoh dari pendekatan formal, sementara pendekatan pengendalian informasi meliputi norma-norma tertulis pengendalian dengan cara intuisi. Ada 3 tahap proses administratif dan implementasi pengendalian. Ini pengendalian terpadu ini terdiri dari yang pertama, yaitu ada perencanaan, yang mana proses perencanaan dalam organisasi juga ditandai dengan istilah perilaku penetapan tujuan. Usaha-usaha perencanaan formal lebih dari sekedar pengisian lembaran-lembaran dokumen perencanaan saja. Yang kedua adalah umpan balik. Dalam organisasi yang terstruktur, fungsi-fungsi organisasi menyadari keberadaan dari rencana manajemen, walaupun mungkin perencanaan tersebut bersifat tidak formal atau tidak diadministrasikan. Yang ketiga yaitu adalah interaksi pengendalian. Perencanaan operasi dan aktivitas-aktivitas umpan balik telah diintegrasi sebagai 3 aspek dari proses administratif yang sangat didukung oleh rancangan pengendalian terpadu. Selanjutnya itu adalah motif keuntungan. Keberadaan motif keuntungan tentunya bukanlah suatu penghalang untuk menggunakan ukuran-ukuran penilaian akuntansi terhadap produktivitas. Pada sisi lain, jelas bahwa sistem pengendalian yang didasarkan pada motif dan ukuran-ukuran profitabilitas seringkali tidak dapat diterjemahkan secara langsung pada konteks nirlaba atau non-profit. Dan yang terakhir adalah faktor-faktor proses. Telah diketahui bahwa tujuan proses terhadap pengendalian akuntansi dapat menjadi suatu
penentu yang penting dalam desain pengendalian. Beberapa karakteristik proses organisasi dapat menjadi penting bagi tujuan pengendalian, sementara karakteristik lainnya mungkin bersifat terbatas dan tidak membuat perbedaan. Baik, selanjutnya itu adalah pertimbangan-pertimbangan rancangan. Untuk memperbaiki kemungkinan keberhasilan, para desainer akan mencari cara menemukan hubungan sebab akibat yang dipercaya bersifat nyata dalam lingkungan sehingga mereka yang memiliki kemampuan untuk mengantisipasi konsekuensi logis yang dapat dihasilkan dari penambahan suatu pengendalian atau aturan pengendalian. Yang pertama yaitu antisipasi terhadap konsekuensi logis. Antisipasi terhadap konsekuensi logis merupakan komponen-komponen desain pengendalian. Kondisi ini merupakan hal yang penting bagi seorang manajer keuangan yang terbiasa membuat pertimbangan berdasarkan pada apakah suatu hasil itu baik atau buruk. Suatu pengendalian akan berhubungan dengan hasil atau konsekuensi baik yang tepat maupun tidak. Yang kedua adalah relevansi dengan teori agensi. Salah satu hal yang sangat berharga dari desentralisasi atau pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan adalah jika seorang manajer mendelegasikan suatu keputusan kepada seorang karyawan, maka karyawan tersebut dapat mengambil keputusan yang berbeda dengan manajernya. Teori agensi menyangkut persoalan biaya, di mana suatu pendelegasian yang asumsi keputusan-keputusan tertentu bersifat tidak nyata atau dipengaruhi secara bersama-sama agar menjadi tidak nyata. Yang berikutnya adalah pengendalian dalam era pemberdayaan. Yang pertama adalah sistem pengendalian diagnostik. Sistem pengendalian diagnostik bekerja seperti tombol-tombol pada panel pengendalian di kokpit pesawat terbang yang memungkinkan pilot untuk mendeteksi tanda-tanda dan menjaga variabel-variabel kinerja penting dalam batas tertentu. Para manajer menggunakan sistem pengendalian diagnostik untuk memonitor tujuan dan probabilitas serta memastikan kemajuan ke arah target seperti pertumbuhan laba dan pangsa pasar. Secara berkala, para manajer menilai output dan membandingkan dengan standar kinerja pada saat itu. Yang kedua adalah sistem kepercayaan. Inspirasi para manajer untuk menciptakan suatu peluang baru sangatlah dipengaruhi oleh sistem kepercayaan. Sistem ini dapat memotivasi individu untuk mencari cara baru dari nilai yang diciptakan. Sistem kepercayaan dapat meningkatkan pengendalian diagnostik guna memberi pengendalian yang lebih besar kepada para manajer dewasa ini. Yang ketiga adalah sistem batasan. Sistem ini berdasarkan pada prinsip manajemen sederhana, tetapi mendasar yang dapat disebut kekuatan pemikiran negatif. Mengatakan apa yang harus dilakukannya kepada seseorang dengan menetapkan prosedur operasi standar dan aturan baku akan menghambat inisiatif dan kreativitas yang dapat dihasilkan oleh karyawan yang cakap dan berjiwa kewirausahaan. Yang keempat adalah sistem pengenalan interaktif. Sistem pengenalan interaktif merupakan sistem informasi formal yang dapat digunakan oleh para manajer untuk melibatkan diri terus-menerus dan personal dalam keputusan bawahan, memfokus perhatikan organisasional, serta belajar mengenai masalah strategi utama. Suatu sistem pengenalan dapat bersifat interaktif jika ada perhatian dari seluruh pihak yang terlibat dalam perusahaan. Baik, selanjutnya itu masih mengenai pengenalan dalam era pemberdayaan. Yang terakhir itu adalah penyeimbang pemberdayaan dan pengendalian. Manajer yang efektif akan memberdayakan organisasi karena mereka percaya pada potensi dasar manusia untuk melakukan inovasi dan menambah nilai. Manajer yang baik akan bekerja secara konstan untuk membantu para karyawan meningkatkan potensi mereka. Di perusahaan kecil, para manajer melakukan hal ini secara informal. Para manajer senior yang mengatur arah dan strategi perusahaan secara keseluruhan memastikan bahwa mereka memiliki cukup pengendalian atas operasinya yang luas dengan menggunakan seluruh unsur pengendalian. Untuk mengkomunikasikan nilai inti, mereka mengandalkan sistem kepercayaan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan materi pengendalian keuangan. Saya akhiri video ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.